نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Fiqhul Muyassar, yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah banyak membahas terkait tentang keistimewaan dari kitab ini. Dan insyaallah dengan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan kitab. Yang pertama kita masuk at-tamhidu, yaitu pengantar, ya. Maka wa yashtamilu ala nuqatit taliyah. Maka pada pengantar ini kita akan membahas, yaitu mencakup poin-poin pembahasan berikut. Maka insyaallah ada 5 poin yang akan kita bahas pada bagian pengantar yang disebutkan oleh mereka para penulis. Yang pertama ta'riful fiqhi lughatan wastilahan. Yang pertama kita akan membahas definisi fikih baik secara lughah, secara bahasa, ataupun istilahan secara istilah. Kemudian yang kedua kita akan membahas masadiruhu, yaitu sumber ilmu fikih. Kemudian yang ketiga kita akan membahas maudhu'uhu, yaitu tema pembahasannya. Apa sih tema pembahasan fikih secara keseluruhan, itu yang akan kita bahas pula. Kemudian yang keempat samaratuhu, yaitu faedah dari belajar ilmu fikih itu apa sih? Kemudian yang kelima fadluhu, keutamaannya. Dari keutamaan di dalam mempelajari ilmu fikih itu apa saja. Maka inilah 5 poin pengantar untuk mempelajari ilmu fikih yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke dalam pembahasan fikih itu sendiri. Maka pembahasan yang pertama kita akan mulai dengan makna fikhi lughatan wastilahan, yaitu makna fikih secara bahasa dan secara istilah. Al-fiqhu fil lughah, adapun fikih dalam secara bahasa Arab, maka artinya adalah al-fahmu. Fikih secara bahasa Arab dia adalah al-fahmu, pemahaman, ya, yaitu pemahaman. Dan itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkataan
kaumnya Nabi Shu'aib, mereka mengatakan, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak punya fikih, atau kami tidak punya pemahaman kebanyakan dari apa yang engkau ucapkan. Itu namanya fikih. Ma nafqahu. Ma nafqahu katsiran mimma yaqul. Mimma taqul. Kami tidak memahami kebanyakan dari apa yang engkau ucapkan. Maka arti fikih di sini adalah apa? Pemahaman. Dan diambil juga dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Akan tetapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Jadi makhluk langit dan bumi dan isinya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita manusia tidak mengetahui bagaimana caranya mereka bertasbih. Jadi makna secara bahasa, fikih itu adalah artinya apa? Pemahaman. Ini fikih secara definisi bahasa. Tapi sebagian ulama mereka menjelaskan bahwasanya fikih itu sebenarnya lebih dalam maknanya dari sekedar pemahaman. Jadi mereka para ulama menjelaskan bahwasanya fikih itu bukan hanya sekedar pemahaman saja. Bahkan dia lebih dalam daripada sekedar pemahaman. Maka sebagian mereka mengatakan fahmul masail daqiqah, bahwasanya yang namanya fikih itu dia adalah memahami permasalahan yang lebih detail. Memahami permasalahan yang lebih rinci. Itu namanya fikih. Jadi bukan hanya sekedar kita memahami, tapi juga di sini kita memahami permasalahan yang lebih detail. Jadi ini makna fikih. Jadi bukan sekedar paham, tapi betul-betul memahami lebih detail. Atau dalam ungkapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan beliau dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in juz ke-1 halaman 218, kata beliau, al-fiqhu akhassu minal fahmi. Bahwasanya fikih itu maknanya lebih khusus daripada pemahaman. Wa huwa fahmu muradil mutakallim min kalamih. Fikih itu adalah memahami apa yang diinginkan oleh orang yang berbicara dari pembicaraannya tersebut. Jadi bukan sekedar memahami artinya, tapi memahami apa yang diinginkan oleh yang berbicara. Itu namanya apa? Fikih secara bahasa. Jadi bukan sekedar memahami artinya, tapi memahami apa yang diinginkan. Misal, saya kasih contoh untuk lebih mendekatkan pemahaman. Kalau ada orang yang kita tawarkan makan, misal nih, secara bahasa, kalau ada orang yang kita tawarkan makan, lalu kemudian dia katakan, saya tidak makan malam. Mungkin karena apa? Diet, kan? Nah, diet malam dihindari makan malam, Nah, saya nggak makan malam. Kita tawari orang, antum mau nggak makan? Dia jawab apa? Saya tidak makan malam. Kalau kita pahami secara bahasa, mungkin kita akan mengatakan bahwasanya orang ini tidak akan malam sepanjang hidupnya. Secara bahasa. Paham ya? Ini ada kemungkinan. Tapi kalau kita pahami secara keinginannya, maka bisa jadi maksudnya adalah saya malam ini tidak makan malam. Mungkin besok bisa jadi saya makan malam. Jadi ini contoh penggunaan di dalam bahasa. Jadi fikih itu lebih dalam maknanya, yaitu memahami sesuai dengan keinginan orang yang berbicara. Sedangkan al-fahmu, pemahaman, bisa dikatakan pemahaman walau dia sekedar memahami artinya secara bahasa. Adapun fikih, dia harus memahami sesuai dengan keinginan orang yang berbicara tersebut. Itu namanya fikih. Dia lebih mendetail di dalam memahami. Jadi bukan hanya sekedar paham saja,
tapi dia juga memahami secara mendetail, secara merinci. Itu namanya fikih. Iya. Maka ini pembahasan fikih secara bahasa. Wal fikhu fil istilah, adapun fikih secara istilah, maka kata mereka, wal fikhu fil istilah al ilmu bil ahkami syar'iyyati al amaliyati al muktasabah min adillatiha at tafsiliyah. Adapun fikih secara istilah syariat, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amalan, yang diambil atau dipetik dari dalil-dalilnya secara terperinci. Saya ulangi. Jadi yang namanya fikih secara istilah, dia adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amalan, yang diambil ataupun dipetik dari dalil-dalilnya secara terperinci. Ini namanya fikih secara istilah. Maka ya kawan sekalian, untuk kita menjelaskan definisi ini, ada 5 poin yang perlu kita perhatikan. Poin yang pertama yaitu al-ilmu. Fikih itu adalah ilmu. Ini yang pertama. Fikih itu adalah ilmu. Maka dari itu ulama mengatakan, ini ilmu yang mencakup, yang sampai tingkatan yakin atau hanya sekedar prasangka kuat atau ghalabatul dzan. Ya. Karena banyak pembahasan fikih, mungkin kita tidak sampai pada tingkatan yakin, tapi punya persangkaan yang kuat, maka itu sudah tercakup dalam makna ilmu. Beda dengan umumnya permasalahan akidah. Kalau dalam permasalahan akidah, itu harus sampai pada tingkatan yakin. Karena dia terkait dengan masalah akidah, keyakinan. Tapi kalau masalah fikih, itu ada ilmu yang tingkatnya sampai derajat yakin, ada juga ilmu yang sampai hanya derajat ghalabatul dzan, persangka kuat saja. Ya. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, al-ilmu bi ahkami syar'iyyah. Poin yang kedua, ilmu tentang al-ahkam syar'iyyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat. Jadi yang kita bahas di dalam fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat. Apa itu hukum-hukum syariat? Yaitu hukum yang dipetik dari syariat, yaitu dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya hukum syariat, yaitu hukum yang dipetik dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Hukum wajib, hukum haram, dan seterusnya. Maka ini disebut dengan hukum syariat. Oleh karena itu, tidak termasuk permasalahan fikih al-ahkam al-aqliyah, hukum akal. Ya. Maka hukum akal itu tidak masuk pembahasan masalah fikih. Contoh kita mengetahui bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ya, maka ini namanya hukum akal. Bahwasanya yang namanya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Maka ini tidak masuk di dalam pembahasan ilmu fikih, yaitu hukum akliyah. Ya. Begitu pula tidak termasuk di dalamnya pembahasan fikih al-ahkam al-ahdiyah. Ya. Atau al-ahkam al-adiyah. Ya. Hukum adat. Ya, hukum adat atau kebiasaan. Adiyah itu hukum-hukum kebiasaan. Ini juga tidak masuk di dalam pembahasan ilmu fikih. Misal
Biasanya kalau jam 12 siang itu makin panas harinya. Ya, makin panas. Maka ini kita ketahui dari apa? Dari kebiasaan saja. Bahwasanya kalau sudah jam 12 ini matahari makin terik, maka makin panas. Maka ini tidak termasuk dalam pembahasan fikih. Jadi yang masuk dalam pembahasan fikih adalah apa? Al-ahkamu syar'iyyah. Hukum-hukum yang dipetik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga al-amaliyah, yaitu hukum-hukum fikih membahas tentang amaliyah. Membahas tentang amaliyah. Jadi pembahasan kita di sini ilmu yang terkait dengan hukum-hukum syariat yang dipetik dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Iya, dan pembahasannya tentang apa? Al-amaliyah. Maksudnya amaliyah di sini apa? Seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Iya, ini namanya apa? Al-amaliyah. Yang tidak termasuk amaliyah di sini maksudnya apa? Seperti akidah. Ya, akidah tidak masuk pembahasan amaliyah. Jadi maksud amaliyah bukan membahas akidah, ya, bukan membahas akidah. Tapi perlu kita ingatkan bahwasanya ini makna fikih menurut istilah. Makna fikih menurut istilah. Yang dibahas adalah hukum-hukum amalan. Apakah ucapan lisan atau anggota tubuh. Jadi bukan akidah, bukan pembahasan keyakinan. Ini menurut istilah fikih. Tapi kalau menurut istilah syariat, ingat, menurut istilah syariat, kalau misal kita dapatkan dalam satu hadis kata fikih, maka itu sudah mencakup seluruh ajaran agama. Ingat, ini kalau di dalam istilah syariat. Kalau di dalam istilah syariat kita dapatkan dalam satu hadis misalnya apa? Kata fikih, maka itu sudah mencakup seluruh ajaran agama. Ya, jadi makna fikih dalam syariat, dalam hadis, ya. Di dalam ungkapan ulama salaf, kalau ulama salaf menyebut fikih, maka itu mencakup seluruh ajaran agama. Paham? Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan dia dalam perkara agamanya. Jadi di sini mencakup seluruhnya, bukan hanya perkara amaliyah tapi juga perkara akidah. Bisa dipahami ya, Pak? Ini di dalam ilmu syariat. Ya. Baik. Hanya saja dalam istilah ulama kemudian maka yang dimaksud dengan fikih yaitu membahas masalah amaliyah seperti sholat, zakat, puasa, haji. Ya, ini yang akan kita bahas nanti di dalam bab fikih. Adapun membahas akidah maka di dalam ilmu akidah. Jadi harus kita bedakan. Ya. Jadi harus kita bedakan di sini fikih menurut istilah dalam disiplin ilmu fikih dan fikih menurut nas-nas syariat. Fikih menurut nas-nas syariat mencakup seluruh ajaran Islam terutama akidah. Ya, tapi akidah dalam masalah ya atau disiplin ilmu fikih maksudnya membahas amalan-amalan bukan keyakinan. Ya, bukan keyakinan. Kemudian poin yang keempat dari definisi secara istilah tadi al-muktasabah, yang dipetik atau yang diambil istinbat dari dalil-dalil syar'i. Dan ini ada disiplin ilmunya sendiri ya. Dan tidak setiap orang dia bisa membahasnya. Tapi hanya orang-orang yang sudah memahami bagaimana cara berdalil. Dan itu dipelajari dalam ilmu usul fikih. Iya. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengambil istinbat dalil. Iya. Misal apa? Ada puasa lah. Misalnya kan, puasa itu wajib hukumnya. Dari mana istinbat dalilnya? Nah, ini tidak sembarangan orang bisa menentukannya. Kecuali hanya orang-orang yang dia sudah belajar ilmu usul fikih.
Iya, jadi tidak sembarangan orang ya bisa main tentukan haram halal saja. Iya, tapi ada disiplin ilmunya terkait dengan istinbat dalil. Kemudian poin yang kelima, min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu yang dipetik dari dalil-dalilnya secara terperinci. Apa maknanya? Artinya setiap permasalahan itu pasti disertai dengan dalil. Maka itulah ilmu fikih. Iya. Maka setiap permasalahan yang kita pelajari, maka itu pasti nanti akan disertai dengan dalil. Beda dengan pembahasan usul fikih. Beda dengan pembahasan usul fikih. Kalau usul fikih itu dalil-dalilnya hanya secara global saja. Contoh, ketika muncul kaidah yang kemudian menjadi dalil, misal al-amru lil wujub. Iya, perintah itu menunjukkan hukum wajib. Ini dalil secara apa? Global. Maka ketika kita mendapatkan perintah di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka itu berfaedah wajib. Itu kaidah usulnya. Main usul di sini. Seperti mana? Tatkala wajibnya salat. Dalilnya mana? Aqimus shalah. Tegakkanlah salat. Di sini terdapat apa? Fi'il amar. Ya, fi'il amar itu kata perintah. Ya, maka tatkala terdapat perintah di dalamnya, maka ini berfaedah apa? Haram. Ya, maka ini berfaedah wajib. Afwan, berfaedah wajib. Al-amru lil wujub. Ya, bahwasanya perintah itu menunjukkan hukumnya wajib. Ini secara global. Kemudian misalnya an-nahyu li tahrim, bahwasanya larangan itu menunjukkan hukumnya adalah haram. Maka ketika kita mendapatkan di dalam Al-Qur'an ya bahwasanya ada larangan, maka itu pasti hukumnya adalah haram. Iya. Misalnya apa? La tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Ini apa? Ada kata-kata apa? An-nahyu, larangan. Maka ini pasti berfaedah haram. Nah, maka ini dibahas di dalam ilmu apa? Usul fikih, bukan di dalam fikih. Dibedakan ya. Fikih dengan usul fikih itu berbeda. Ya, disiplin ilmu yang berbeda. Nah, itu disiplin ilmu yang berbeda. Jangan salah kaprah kita. Baik, ini adalah pembahasan fikih dalam 3 poin, dalam 5 poin pembahasan. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Iya. Permasalahan yang kedua dari pengantar mempelajari ilmu fikih, yaitu masadirul fikhi al-asasiyah, sumber-sumber asasi untuk belajar fikih. Apa sumber-sumber utamanya? Jadi sumber-sumber di dalam ilmu fikih itu diambil dari 4 disiplin ilmu. Diambil dengan 4 perkara. Yang pertama diambil dari Al-Quran. Iya, diambil dari Al-Quran. Yang kedua diambil dari As-Sunnah, diambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga diambil dari Al-Ijma', ya, Al-Ijma'. Nanti akan kita sebutkan apa itu ijma'. Kemudian yang keempat diambil dari Al-Qiyas, yaitu qiyas. Nanti juga akan kita sebutkan penjelasannya satu persatu. Maka inilah 4 sumber utama di dalam belajar ilmu fikih. Ya. Yang pertama tadi apa? Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga tadi apa? Ijma'. Yang keempat apa? Qiyas. Taib. Walaupun pada dasarnya yang menjadi sumber ilmu fikih hanya Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi Al-Quran dan Sunnah itu sendiri menyuruh kita untuk mengikuti ijma' dan qiyas. Jadi pada hakikatnya 2 yang terakhir itu, ijma' dan qiyas, adalah bagian dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan dalil mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu sudah jelas, tidak samar lagi bagi kita. Dan inilah yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pun pula termasuk
perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni la tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan untuk kalian itu dua perkara, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang dengannya. Yaitu apa? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini bermakna, hadis ini bermakna kalau kita meninggalkan Al-Quran dan sunnah, lalu kemudian kita mengambil dari selain keduanya untuk belajar fikih, maka itu penyebab kita tersesat. Maka harus hati-hati. Maka inilah yang diperintahkan di dalam syariat, yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnah. Jangan sembarang-barang kita beramal. Iya, karena asal ada fadilahnya, iya, membaca apa? Nah, iya, kalau misalnya di bulan Rajab ini ada mereka mengucapkan apa? Iya, Muhammad Rasulullah atau apa, biasanya diucapkan sebanyak 30 kali. Fadilahnya duit ente gak habis-habis. Iya. Ya duit ente gak habis-habis, ya gak dibelanjain, emang gak habis-habis. Iya. 1 bulan ente gak belanja ke dapur gitu ya, gak ke pasar gitu ya, gak kemana-mana. Maka yang seperti ini butuh dengan apa? Dalil. Mana dalilnya? Kalau hanya ujar orang, ini gak masuk di dalam pendalilan. Yang namanya amal itu harus didasari dengan apa? Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu syariat. Ya, karena itu syariat tidak menyuruh kita dan tidaklah mewajibkan kita untuk mengikuti madhab. Ya. Oleh karena itu syariat tidak menyuruh kita dan tidak pula mewajibkan kita untuk mengikuti madhab tertentu. Maka ini perlu diluruskan. Karena sebagian orang mewajibkan, ya, mereka mewajibkan harus bermadhab. Dan ini juga sebenarnya menyelisih ijma. Ulama 4 madhab, ulama 4 madhab itu sendiri, ya, mereka telah sepakat tidak wajib untuk mengikuti mereka. Makanya kalau antum belajar ya, dalam madhab-madhab fikih itu banyak sekali murid-murid yang menyelisih gurunya dalam banyak pendapat. Dalam banyak pendapat ya. Jangan murid-murid belakangan, murid-murid langsungnya saja, para imam madhab saja, iya, itu tidak sedikit yang menyelisih guru-gurunya. Apalagi orang yang jauh daripada mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala misalkan, beliau punya banyak murid. Iya. Jadi murid beliau langsung itu tidak segan-segan menyelisih gurunya kalau mereka pandang gurunya salah. Kenapa? Kenapa mereka sampai berani menyelisih gurunya? Karena itu pesan gurunya sendiri. Karena itu adalah pesan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah sendiri. Kata beliau, "Idza sahal hadis fahuwa madhhabi." Kata Al-Imam Syafi'i, apabila hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Paham? Ini perkataan Imam Syafi'i. Dalam sebagian riwayat, jikalau perkataanku ini bertentangan dengan satu hadis, maka lemparkan perkataanku dan ambil hadis tersebut. Ya. Jadi maksud Imam Syafi'i, wahai murid-muridku, kalau kamu dapati apa yang aku ajarkan itu bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, maka tinggalkan pendapatku dan ikuti hadis yang sahih tadi. Dan ini menunjukkan pula kepada kita betapa tawaduknya mereka para ulama besar. Walaupun mereka ilmunya luas, mereka menyadari bahwa mereka manusia. Iya, bisa bujur, bisa salah. Jadi para ulama mazhab itu sendiri yang menyuruh kita mengikuti dalil, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengikuti mereka. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya kita
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak diragukan lagi. Iya. Nah, makanya kalau seandainya kita itu disuruh hanya wajib untuk bermadhab dengan satu madhab saja repot. Kalau seandainya bagaimana ulama-ulama yang hidup di zamannya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Iya. Yang hidup di zaman Asy-Syafi'i rahimahullah itu banyak ulama-ulama besar. Iya, seperti siapa? Ya, Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan Ats-Tsauri hidup sejaman dengan siapa? Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kalau mengharuskan mengikuti mazhab Syafi'i, lalu bagaimana dengan mazhabnya? Ya, Sufyan Ats-Tsauri yang beliau tidak bermazhab dengan Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Maka ini harus dipahami dengan benar, ya. Adapun mengikuti ijma' dan qiyas, maka pada hakikatnya ini bagian daripada mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan dalil yang berdiri sendiri. Hanya saja para ulama telah menyusun buku-buku khusus yang menyebutkan tentang adanya ijma', seperti Al-Ijma' karyanya Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala, atau Maratibul Ijma' karyanya Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu taala. Ya. Walaupun terkadang para ulama menyebut ijma', tapi setelah diteliti lagi ternyata bukan ijma', ya, maka itu bukan suatu ijma'. Nah, apa itu ijma'? Ijma' itu adalah, nah ini namanya ijma'. Jadi ijma' itu adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Yang namanya ijma' itu adalah kesepakatan para ulama mujtahid umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu umat Islam, setelah meninggalnya beliau atas suatu hukum syar'i. Ini definisi ijma'. Jadi ya, kesepakatan para ulama mujtahid dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari umat Islam setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas suatu hukum syar'i. Jadi bukan sembarangan orang lagi nih. Jadi ulama mujtahid, ya, seorang ulama. Jadi bukan apa? Bukan apa hanya orang yang kada belajar, ya. Kemudian apa? Fatwa di Facebook, ya kan? Ya, itu bukan termasuk. Ya, bukan termasuk ulama itu namanya, tapi ulama Facebook. Ya. Nah, tapi di sini ulama mujtahid, ulama yang benar-benar. Ya, lain ulama-ulamaan. Ya. Ini definisi ijma'. Jadi kalau ulama sepakat, itu namanya ijma'. Jadi ketika mereka bersepakat, itu namanya ijma'. Dan itu sudah pasti benar. Tidak mungkin salah. Ya, asal bujur ulamanya. Ya, asal bebujuran ulama sepakat. Kenapa? Karena ada sebagian ya diklaim ijma', tapi ternyata bukan ijma'. Kalau terbukti itu adalah ijma', maka itu adalah dalil. Kenapa dia menjadi dalil? Karena Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita untuk mengikuti ijma'. Contoh, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira," kata Allah. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, setelah jelas hidayah baginya, dan dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman, maka kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang dia kuasakan, yang dia kuasainya tersebut, dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ayat ini memberi ancaman yang keras. Dua ancamannya. Yang pertama, Allah biarkan dia sesat karena dia memilih jalan kesesatan. Yang kedua, Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Jadi mereka mendapatkan ancaman. Ya, mereka yang mendapatkan ancaman adalah orang yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran ya bagi mereka. Maka menentang kebenaran, menentang Rasul ini mencakup dua perkara. Yang pertama, yang menentang Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian yang kedua, dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman itu ditafsirkan oleh para ulama adalah menyelisih ijma'. Ya, menyelisih ijma'. Terutama ijma'nya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ini di antara dalil larangan menyelisih ijma'. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku itu sepakat di atas kesesatan. Jadi kalau umat telah sepakat, ulama telah bersepakat, maka itu sudah pasti benar dan tidak mungkin salah. Dan yang menyelisihinya itu sudah pasti salah. Sebagai contoh, ulama sepakat, tidak ada beda pendapat bahwa salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Iya. Lalu misal ada orang yang mengatakan, iya, salat maghrib itu sunnah. Ya. Sisanya wajib. Maka yang seperti ini apa? Dia pasti salah. Ya. Dan dalam belajar fikih, mengetahui ada ijma' di situ itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau sudah ada ijma', maka tidak boleh lagi kita menyelisihi. Atau ada ijma' sebelumnya, lalu kita dengar ada ulama belakangan berpendapat beda, maka tidak boleh kita mengikuti ulama tersebut. Kenapa? Karena dia pasti salah dan tidak mungkin benar. Tapi kalau misalnya dia seorang ulama yang benar, maka dia mendapatkan uzur. Kalau dia menyelisih ijma', pasti tidak sengaja. Ini kalau betul-betul ulama ya. Mungkin dia belum tahu ada ijma' di situ. Ya, ada ijma' dalam permasalahan tersebut, dia mungkin tidak tahu. Ya. Apalagi yang sebenarnya bukan ulama. Orang jahil, orang bodoh, hanya kebetulan dia bergelar apa? Profesor, doktor dalam bidang apa? Keislaman. Dari mana dia dapat gelar doktornya? Dari Belanda, dari apa? Amerika, Yang berpemahaman apa? Liberal. Ini bukan ulama namanya, tapi perusahaan umat. Contoh, dulu ada yang sempat heboh, rame lah. Mungkin ada sekitar 1 tahun lah mungkin. Kurang lebih. Ya. Dia buat disertasi doktornya. Ya, buat disertasi doktornya ini. Ini kan sebenarnya disertasi doktor ini kan adalah apa? Yang sangat bergengsi. Harusnya bisa bermanfaat untuk apa? Untuk umat. Tapi hasilnya telah malah menyesatkan umat. Apa hasilnya? Zina halal. Ya. Zina ada yang halal. Iya. Zina ada yang halal. Yang penting apa? Sama-sama suka. Dan juga nggak ketahuan orang. Masya Allah. Iya. Nah ini apa? Pentingnya kita belajar ijma' tadi. Nah ada orang-orang yang kayak ini tadi, menghalalkan zina. Nah kayak apa? Sekalinya dia mengambil apa? Dari pemahaman orang-orang liberal. Iya. Nah dari pemahaman M. Sahrur, yang dia belajar di mana? Ya, dia mendapatkan studi Islamnya di mana? Di mana itu? Aduh, di Persia, bukan Persia, di Uni Soviet tuh pecahnya apa namanya? Rusia. Iya, M. Sahrur itu dari Rusia. Yang dia memahami di sana apa? Bahwasanya zina itu diperbolehkan. Ya. Lah orang-orang yang seperti ini apa? Ngakunya apa? Dokter titelnya doktor tadi ini untuk disertasi dokter yang harusnya bermanfaat bagi umat Islam, tapi malah menyesatkan. Nah kalau nggak kita belajar, ada ijma' dan lain sebagainya, nggak belajar fikih, ya wes sesuai hawa nafsu, oh iya gaske, iya toh. Nah, iya, maka ini jelas menyelisih ijma'. Bukan hanya ijma' ulama, ini ijma' kaum muslimin bahwasanya zina itu haram dan ijma'nya juga pelaku zina. Iya, nggak ada orang zina itu ngakunya halal, ya kan, kecuali Syiah, iya kan. Nah, kecuali nikah mut'ah katanya kan. Nah, nikah mut'ah, Allah musta'an. Ya. Maka tidak masuk akal ada orang yang belajar Islam mengatakan zina itu halal. Maka ini pentingnya kita memahami hakikat ijma'. Ya. Kalau ulama sudah ijma' sepakat, maka itu sudah pasti benar, tidak mungkin salah dan tidak ada ruang lagi untuk kita berselisih di atasnya. Kemudian kita cukupkan satu pembahasan untuk masalah qiyas. Ya, terakhir dari pembahasan
Adapun kias, dalil kias, sumber yang keempat dari belajar fikih yaitu adalah kias. Apa itu kias? Yaitu taswiyatu far'in bi aslin fi hukmi li'illati jami'atin bainahuma. Yaitu menyamakan permasalahan cabang. Itu namanya kias. Yaitu menyamakan permasalahan cabang dengan asalnya di dalam hukum. Karena adanya sebab yang sama antara keduanya. Itu namanya kias. Saya ulangi. Kias itu menyamakan permasalahan cabang dengan asalnya. Menyamakan permasalahan cabang dengan asalnya di dalam hukum. Karena adanya sebab yang sama antara keduanya. Contoh, biar lebih paham. Riba dalam tukar menukar uang. Riba di dalam tukar menukar uang. Sebenarnya uang kertas ini tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan uang elektronik. Tahu uang elektronik? Ya pasti pernah dengar lah. Ya, uang kertas dan uang elektronik. Keduanya ini tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada hanya apa? Dinar, dirham, emas dan perak. Iya. Hanya ada emas dan perak. Emas dan perak itu ada syaratnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mislan bimislin yadan biyadin. Yang namanya emas itu harus sama dengan sama, tangan dengan tangan. Maksudnya, kalau menukar emas dengan emas, ya menukar emas dengan emas, misal emas batangan 10 gram. Kemudian emas dalam bentuk lain itu juga harus 10 gram juga. Sama dengan sama. Ya. Begitu pula perak. Sama dengan sama. Ya. Kemudian tangan dengan tangan. Maksudnya apa? Cash. Tidak boleh kredit. Tidak boleh kredit di dalam satu majelis. Tidak boleh apa? Mereka berpisah kecuali setelah selesai transaksi. Jadi ini hukum emas dan perak. Dengan apa? Emas dan perak. Lalu kemudian ulama mengkiaskan. Ulama mengkiaskan uang yang kita gunakan sekarang dengan emas dan perak. Jadi misalkan kalau kita menukar mata uang kertas dengan uang elektronik, yang kita tukarkan di sini apa? Rupiah dengan rupiah. Iya toh? Uang elektronik kalau kita tukarkan apa? Rupiah juga kan? Artinya apa? Kita tukarkan apa? Rupiah dengan rupiah. Maka dua syarat ini harus terpenuhi. Dua syarat harus terpenuhi. Sama dengan sama, tangan dengan tangan. Jadi kalau uang rupiah kita dalam bentuk kertas itu 100.000, ya, maka uang elektronik harus 100.000 pula. Tidak boleh beda. Harus selesai transaksi sebelum kita berpisah. Ya. Ini tidak ada dalilnya sebenarnya, tapi dikiaskan kepada emas dan perak. Bisa dipahami ya, Pak? Nah, makanya tadi pentingnya kita belajar ilmu fikih ini tadi. Ya, kalau kita nggak belajar, prakteknya sekarang gimana? Menukarkan apa uang dengan uang elektronik ini gimana? Lebih apa enggak? Lebih apa enggak? Pasti lebih dong. Antum bayar lebih kan? Nggak mungkin antum bayar 100.000 juga. Enggak kan? Lebih. Maka ini termasuk riba. Termasuk riba. Bisa dipahami ya, Pak? Nah, ini makanya penting kita belajar usul fikih ini. Nggak main-main. Ya. Oh, kata para ulama itu orang yang belajar ilmu fikih itu dia lebih mencerdaskan otaknya. Dia nggak di antara keutamanya ya kalau kita belajar dulu. Ya dia nggak akan mudah pikun. Ya kenapa? Karena otaknya dipikir terus kan untuk berpikir. Nah, jadi mempelajari ilmu fikih itu masya Allah ya. Belajar ilmu fikih itu seakan kita menyelami lautan yang tidak bertepi. Iya, tidak ada ujungnya, luas. Nikmat sebenarnya kita mempelajari ilmu fikih itu, enak apple. Bagi orang yang bisa memahami ilmu fikih itu luas dalam ya. Iya, makanya saya ibaratkan tuh Ustadzuna Khaliful Hadi hafidhahullah taala, beliau suatu ketika pernah bertanya kepada gurunya Syekh Abdullah Al-Mar'i rahimahullah taala. Beliau pernah bertanya ketika beliau menyodorkan sebuah tulisan kepada beliau.
Kata Ustadzuna hafizahullah, "Ya Syekh, sampai kapan kita belajar fikih ini?" Kata Syekh rahimahullah taala, "Seandainya engkau itu dari dalam rahim itu sudah bisa menulis, sampai engkau kembali mati lagi, iya, tidak akan habis engkau belajar ilmu fikih. Saking luasnya engkau belajar ilmu fikih itu, ya, mendalam di dalamnya. Jadi orang yang belajar ilmu fikih itu bagaikan dia menyelami lautan yang tak berujung. Ya. Nah, maka orang kalau dia belajar ilmu itu semakin dia apa? Semakin dia belajar, maka dia akan semakin dia itu apa? Paham bahwasanya dia tidak paham. Iya. Tapi kalau orang sudah berhenti untuk belajar, berarti dia itu sudah paham. Iya. Tapi kalau orang yang belajar ilmu itu, semakin dia belajar, semakin dia sadar bahwasanya dirinya itu semakin bodoh. Iya. Semakin dia bodoh. Apa dalilnya? Dalilnya insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu ta'ala bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.